Hidup mungkin tidak sesuai ekspektasi yang kita pikirkan, karena hidup seringkali ada yang namanya sedih, kehilangan, bahagia, maupun masalah. Tetapi kalau kita menjalankan hidup ini seperti air mengalir yang tanpa mengeluh dan menyalahkan orang lain, pasti kita bisa melewati tantangan yang kita dapati. Film We Berbest The Movie. Pasti kalian tidak asing lagi dengan film ini yang sering tayang di TV pada waktu pagi hari. Tetapi film ini yang di movie-nya pasti akan lebih seru daripada yang sering tayang di TV. Dikarenakan kali ini menceritakan tentang grizzly, panda, dan ice bear yang kabur dari polisi. Dikarenakan mereka akan dipisahkan dan akan dikirim ke tempat yang seharusnya, alias tempat asal panda dan ice bear, yakni di Antartika dan di Cina. Dikarenakan itulah mereka akan kabur ke Kanada. Apakah mereka bisa pergi ke Kanada dan hidup bersama untuk selamanya ataupun tidak? Oke, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dan selamat datang kembali di Erja Story. Di awal film kita diperlihatkan pemandangan alam yang sangat indah. Lalu kita diperlihatkan grizzly yang sedang jalan sambil membawa bekalnya. Di rel kereta, grizzly tidak sengaja menginjak panda kecil. Disitulah pertemuan pertama antara panda dan grizzly. Panda meminta tolong ke grizzly untuk membebaskan ia dari rel kereta, dikarenakan kaki panda terjepit di sela-sela rel. Dan pada saat yang sama, kereta datang dan akan menabrak mereka. Di sini, panda dan grizzly sangat panik dikarenakan grizzly tidak bisa membebaskan panda. Dan pada saat yang sama juga ada beruang putih kecil datang dan langsung menolong mereka. Setelah panda lepas dari rel kereta, mereka harus berlari untuk menghindari kereta. Panda yang sudah kelelahan membuat ia digendong oleh ice bear dan membuat mereka bertumpuk menjadi satu. Kereta yang akan menabrak mereka ternyata itu cuma mimpi dari grizzly yang baru bangun dari tempat tidurnya. Grizzly yang baru bangun teringat sesuatu. Ia langsung mengajak saudaranya untuk secepatnya pergi. Seperti biasa mereka langsung bertumpuk. Sesampainya di tujuan, ternyata mereka ingin membeli kentang goreng yang baru buka. Setelah mendapatkan makanannya, warga datang sambil protes ke beruang, karena gara-gara ulah mereka membuat warga menjadi marah. Inspektur Murphy yang sudah terbiasa mendengarkan keluhan dari warganya, seperti biasa mencatat keluhan yang dilakukan beruang. Kemudian datang nih koala yang terkenal di internet, yakni Nam-Nam. Tapi meskipun Nam-Nam ini kelihatannya imut, tetapi sikapnya terhadap orang sangat kasar sekali. Grizzly yang melihatnya muak karena perilaku warga terhadap dirinya berbeda dengan Nam-Nam. Nah, karena sebab itu Grizzly mempunyai ide untuk membuat sebuah konten dan menyiarkannya ke seluruh dunia supaya dunia tahu kalau mereka lebih imut daripada Nam-Nam. Dan pada malam harinya mereka sudah mempersiapkan banyak sekali peralatan untuk live di internet. Nah, karena semuanya sudah siap, mereka pun memulai siaran langsungnya. Dan benar saja, video mereka langsung disiarkan di seluruh kota. Pada awalnya warga melihatnya sangat aneh, tetapi semakin lama mereka melihatnya semakin lucu, dikarenakan kebodohan grizzly, panda, dan ice bear. Tetapi hal tersebut tidak bertahan lama, dikarenakan listrik mereka mulai error karena kebanyakan menggunakan listrik, dan membuat ada pecerikan api yang membakar rumah mereka. Bukan itu saja, karena kejadian itu membuat seluruh kota mengalami pemadaman listrik besar-besaran.
Di tempat pengadilan, warga sudah sangat muak terhadap kelakuan beruang. Tetapi lagi-lagi inspektur polisi menolong mereka dan meminta warga tenang dan bersabar terhadap kelakuan beruang. Kemudian datang nih seorang agen Trout. Ia datang dan langsung menjelaskan kepada warga untuk memindahkan beruang ke tempat yang sangat aman, yakni dikurung di penangkaran. Warga yang mendengarkannya langsung mendukung agen Trout untuk mengurung beruang. Di luar, beruang langsung dimasukkan ke mobil tahanan dan semua warga bersorak gembira. Tetapi berbeda dengan teman-teman beruang yang protes kepada agen Trout untuk melepaskan beruang. Sedangkan di mobil tahanan, beruang bisa kabur dikarenakan mobil tahanan yang mereka naiki dibawa oleh Charlie dan teman-temannya. Pada malam harinya, mereka memutuskan untuk berkemah sambil merenung dengan nasib yang sekarang mereka alami. Grizzly yang melihat Charlie membakar sebuah brosur, ia langsung mengambilnya dan ia memiliki ide untuk pergi ke Kanada. Dikarenakan Grizzly pernah mendengar kalau Kanada adalah tempat yang sangat baik untuk beruang. Ia pernah mendengar perkataan itu dari penjual kentang goreng waktu itu. So what are we gonna do? Change the cars? We can. We're rushing into this way too fast. Pada malam itu juga mereka bersiap-siap untuk pergi ke Kanada dan menyiapkan mobil tahanan mereka menjadi mobil traveling. Setelah semua persiapan telah siap, mereka pun berangkat. Di sisi lain, Inspektur Murphy dan Agen Trout sedang menyelidiki rumah beruang. Tetapi seperti biasa, anggota polisi tidak peduli dengan penyelidikan tersebut. Beda dengan Agen Trout yang sangat berambisius ingin menangkap beruang. Sampai-sampai mendatangkan anggota khusus pembunuh. Grizzly, Panda, dan Ice Bear mulai berselisih untuk menentukan arah yang aman untuk pergi ke Kanada. Tetapi gara-gara perselisihan itu membuat mereka tidak menyadari kalau ada mobil di depan. Beruntung mereka bisa selamat, tapi mobil mereka rusak parah. Kemudian mereka mencari bantuan. Tetapi tidak terduga mereka melihat pesta yang sangat meriah. Dan beruntung mereka bisa masuk ke dalam pesta tersebut. Di sana banyak sekali hewan yang terkenal di internet seperti kucing dan lain-lain. Paint with my nose. Jacked kangaroo. Di pertengahan pesta, tidak sengaja Grizzly bilang kalau ia dengan saudaranya tidak terkenal di internet dan membuat hewan-hewan di sana menangkap mereka. Dikarenakan pesta tersebut cuma untuk hewan-hewan yang terkenal di internet saja. Grizzly yang akan ditangkap menceritakan masalahnya yang diusir dari kota. Please, we got kicked out of our home just because. We didn't mean to crash your party. Shouldn't be a crime. Hewan lainnya mendengarnya merasa sedih terhadap masalah yang dihadapi beruang. Dan mereka pun ditolong dan diperbaiki mobilnya. Tetapi berselangnya waktu polisi mengetahui keberadaan beruang. Karena seekor tikus telah memberitahu keberadaan beruang ke polisi. Karena tikus itu cuma ingin pengikutnya di dalam internetnya bertambah. Beruntung hewan di sana membantu menghalangi polisi yang akan menangkap beruang. Mobil beruang yang tadinya rusak juga sudah diperbaiki oleh para rubah. Dan malah sekarang lebih ditingkatkan mesinnya. Akhirnya mereka langsung kabur dari tempat tersebut. Tapi polisi juga nggak mau kalah nih. Mereka juga langsung mengejar balik. Bahkan di pertengahan jalan mereka hampir ketangkap, tapi berkat senjata baru mereka bisa kabur kembali. Stop running, bears. You have no Lava power. Huh? Oh, what's happening?
Tapi lagi-lagi Agent Trop terus mengejar, bahkan membuat mereka jatuh ke jurang. Tapi beruntung Panda tak sengaja menekan tembakan pistol larvanya dan membuat mereka bisa terpental jauh ke atas dan kembali ke jalan. Dan Agent Trop tidak bisa mengejar mereka kembali. Mobil beruang yang sudah tidak sanggup berjalan kembali akhirnya hancur. Tapi beruntung mereka sudah sampai ke Kanada. Tapi di sana mereka tidak boleh masuk karena harus menggunakan paspor. Grizz yang sudah putus asa sedih dengan saudara yang lainnya. Di sini Panda terus menyalahkan Grizzly karena gara-gara rencana Grizzly membuat mereka harus menjadi buronan polisi. Tanpa ada pertengahan perdebatan, Agent Trop datang dan tahu rencana mereka yang ingin pergi ke Kanada. Welcome, Bear, including a new electrically charged barbed wire fence. Grizzly yang tidak mau dipisahkan melakukan perlawanan, tetapi hal tersebut cuma sia-sia saja. Panda dan Ice Bear akan dipulangkan ke tempat asalnya masing-masing. Panda akan dibawa ke Cina, sedangkan Ice Bear akan dibawa ke Antartika. Dan Grizzly akan tetap di sini dan akan dikurung di penjara sama seperti beruang Grizzly yang lain. Grizzly sangat sedih sekali karena gara-gara dirinya semua ini bisa terjadi dan membuat dirinya terpisah dengan saudaranya. Kemudian ia melihat dirinya sendiri yang masih kecil. Grizzly kecil menyemangati ia untuk keluar dan menyelamatkan saudaranya. Karena dirinya telah berjanji untuk melindungi saudaranya. Karena perkataan itulah Grizzly bersemangat kembali. Ia mulai merusak kurungannya. Dan ajaibnya, kurungan tersebut bisa dibuka oleh Grizzly. Bahkan Grizzly juga membantu beruang yang lain untuk kabur dan melawan Agent Trop. Grizzly melempar kampak ke Ice Bear. Beruntung Ice Bear memanfaatkan keadaan tersebut untuk melepaskan dirinya dan menggunakan kampak itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan Panda. Dan saking Agent Trop tidak bisa berbuat apa-apa kembali, dan ia pun dikurung di kandang seperti hewan. Lalu beruang yang akan keluar tertutup jalannya dari api, dan sekarang mereka terjebak di tengah-tengah kobaran api. Tapi beruntung Inspektur Murphy datang membawa helikopter. Tetapi hal tersebut susah untuk menyelamatkan beruang karena helikopter itu susah untuk mendarat. Grizzly memiliki ide untuk bertumpuk. Dan semuanya sudah bertumpuk. Agent Trop tiba-tiba langsung menaiki helikopter. Tapi Inspektur Murphy langsung melawannya dan memborgol Agent Trop. Dan beruang pun akhirnya bisa selamat dari kobaran api. Dan Agent Trop pun ditangkap dan Grizzly dan saudaranya dianggap pahlawan karena telah menyelamatkan para beruang. Singkat waktu keadaan kota berubah. Sekarang beruang dan manusia hidup berdampingan layaknya seorang keluarga. Dan Grizzly, Panda, dan Ice Bear pun hidup bersama-sama kembali tanpa ada yang mengganggu. Dan film pun berakhir. Pesan yang kita petik dari film ini adalah janganlah terburu-buru untuk melakukan rencana, karena rencana akan kacau kalau tidak dipikirkan terlebih dahulu dengan yang lain. Oke, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dari film kartun tersebut. Dan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Dan sampai jumpa kembali di Erja Story.